Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Top Trending Car. Hari ini kita bahas kabar yang sedang panas dari dunia militer Indonesia. 3 pesawat tempur Rafale untuk Indonesia akan segera dikirim, dan kabarnya pengiriman ini tidak datang dalam kondisi standar, tetapi membawa paket teknologi yang sangat mengejutkan, termasuk rudal jarak jauh, sistem peperangan elektronik, dan integrasi penuh dengan alutsista TNI AU yang sudah ada. Jadi, apa saja yang akan dibawa oleh 3 unit Rafale pertama ini? Kenapa Indonesia memilih Rafale, dan apa dampaknya untuk kekuatan udara di kawasan? Sebelum masuk ke detail, ingat bahwa pembelian Rafale oleh Indonesia bukan sekadar membeli pesawat, tetapi sebuah paket besar yang mencakup pelatihan, logistik, dan kemungkinan transfer teknologi. Indonesia menandatangani kontrak multimiliar dolar untuk 42 unit Rafale dalam beberapa batch, dan 3 unit awal ini adalah langkah awal untuk modernisasi TNI AU menuju era tempur generasi 4.5+. 3 Rafale pertama Indonesia dikabarkan akan datang dengan konfigurasi F3R, salah satu varian paling canggih yang pernah dibuat Dassault. F3R memungkinkan lebih banyak integrasi senjata presisi tinggi, penargetan multi-target, dan kemampuan bertahan dalam lingkungan peperangan modern. Dengan konfigurasi ini, Rafale Indonesia tidak hanya siap bertarung di udara, tetapi juga mampu menyerang target darat dan laut dengan akurasi ekstrim. Salah satu fitur paling menentukan dari konfigurasi ini adalah radar AESA-RBE-2. Radar ini memungkinkan deteksi musuh dari jarak jauh, melacak banyak target secara bersamaan, dan memperkecil jejak pesawat di radar lawan. Dalam simulasi, radar Rafale sering disebut lebih unggul dari banyak jet di kelas yang sama. Dan ini menjadi aset penting mengingat Indonesia menghadapi ancaman dari udara, laut, dan potensi konflik wilayah di masa depan. Tapi bukan hanya radar yang membuat Rafale Indonesia menarik. Paket senjata yang dikabarkan ikut dikirim menjadi sorotan besar. Salah satunya adalah rudal Meteor, rudal jarak jauh berkecepatan tinggi yang bisa menghancurkan target hingga lebih dari 150 km. Meteor terkenal dengan kemampuan no escape zone yang jauh lebih luas dibanding rudal-rudal lain. Dengan rudal ini, Rafale Indonesia bisa menyerang pesawat musuh sebelum mereka sempat mendekat. Selain Meteor, kabarnya Rafale Indonesia juga akan dilengkapi rudal MICA, versi IR dan radar. Rudal ini cocok untuk pertempuran jarak dekat maupun menengah. MICA terkenal agresif, cepat, dan memiliki agility tinggi. Di medan tempur, kombinasi Meteor untuk serangan jauh dan MICA untuk dogfight membuat Rafale menjadi lawan yang sangat sulit dikalahkan. Tidak hanya rudal udara ke udara, kabarnya 3 Rafale pertama ini juga berpotensi dilengkapi dengan kemampuan serangan darat melalui bom pintar AASM Hammer. Senjata ini mampu menyerang sasaran dengan akurasi tinggi, bahkan dalam cuaca buruk, dan bisa digunakan dari jarak puluhan kilometer dari target. Dalam operasi nyata, kemampuan ini sangat penting untuk menjangkau sasaran strategis tanpa memberi peluang musuh melakukan pertahanan balik. Selain senjata, kemampuan peperangan elektronik Rafale juga menjadi bagian penting dari paket ini. Rafale memiliki sistem SPECTRA, salah satu sistem EW terbaik di dunia. Sistem ini mampu mendeteksi ancaman, melakukan jamming, mengelabui radar, dan memberi perlindungan dari serangan misil. Secara sederhana, Rafale bukan hanya menyerang, tetapi juga melindungi dirinya sendiri secara otomatis. Untuk Indonesia yang mengoperasikan jet-jet lawas seperti F-16AB dan Sukhoi Su-27/30 yang beberapa sistemnya sudah tua, hadirnya Rafale dengan SPECTRA memberikan lompatan besar dalam survivability. Dalam skenario perang modern, siapa yang melihat musuh lebih dulu dan siapa yang menghindari radar lebih baik, dialah yang menang. Sekarang kita masuk ke pertanyaan, kenapa Indonesia memilih Rafale dibandingkan opsi lain seperti F-16 terbaru atau Rafale Typhoon? Salah satu alasannya adalah fleksibilitas operasional. Rafale dirancang sebagai pesawat multi-role sejati, bukan hanya fighter. Ia bisa melakukan misi udara ke udara ke darat, anti kapal, pengintaian, dan bahkan nuklir, hanya dengan satu platform. Ini menghemat logistik, waktu, dan biaya operasional. Selain itu, Prancis dianggap lebih fleksibel dalam hal kebijakan ekspor, transfer teknologi, dan tidak terlalu terikat pada keputusan geopolitik negara lain. Bagi Indonesia, ini penting agar operasional tidak terganggu oleh embargo atau sanksi seperti yang pernah terjadi pada masa lalu. Tidak heran,
banyak negara Asia mulai melirik Rafale, termasuk India yang saat ini menjadi salah satu operator terbesar. Tapi ada isu penting, bagaimana Rafale berintegrasi dengan alutsista Indonesia yang sudah ada. Menurut banyak analis, integrasi awal mungkin memerlukan penyesuaian, terutama dalam hal komunikasi data link dan command structure. Namun, kabarnya Dassault akan memberikan paket pelatihan intensif untuk pilot, teknisi, dan ground crew Indonesia, serta upgrading fasilitas di pangkalan udara. Beberapa sumber menyebut bahwa Lanut Iswahjudi menjadi kandidat utama sebagai home base Rafale. Ada juga pembicaraan mengenai potensi offset atau kerja sama industri. Walaupun detailnya belum sepenuhnya terbuka, ada peluang kerjasama di bidang maintenance, perakitan komponen, atau bahkan produksi sistem elektronik. Jika ini benar, maka pembelian Rafale bukan hanya memperkuat militer, tetapi juga industri dalam negeri. Pertanyaannya sekarang, apa dampaknya bagi kawasan? Dengan hadirnya Rafale, TNI AU akan memiliki salah satu pesawat paling modern di Asia Tenggara. Bahkan bisa dikatakan setara atau lebih tinggi daripada armada negara tetangga yang masih mengandalkan F-16 lawas atau jet generasi tua. Jika Indonesia melengkapi Rafale dengan Meteor dan Hammer, maka kemampuan serang jarak jauh dan dominasi udara akan meningkat signifikan. Namun, ada tantangan. Rafale bukan pesawat murah. Biaya operasionalnya tinggi, perawatannya kompleks, dan membutuhkan ekosistem baru. Indonesia perlu memastikan anggaran jangka panjang untuk logistik, pelatihan, dan upgrade. Jika tidak, pesawat secanggih apapun bisa menjadi mahal tapi tidak efektif. Di sisi lain, kehadiran 3 unit awal ini adalah langkah pembuka. Mereka akan menjadi platform pelatihan, pengembangan taktik, dan adaptasi sistem. Setelah semuanya siap, batch berikutnya akan datang lebih cepat dan lebih matang. Banyak yang bertanya, kapan tepatnya 3 Rafale ini mendarat di Indonesia? Jadwal pastinya belum diumumkan secara resmi, tetapi beberapa sumber menyebut pengiriman tahap awal dilakukan dalam kurun waktu dekat, setelah rangkaian tes, finishing, dan acceptance. Yang jelas, ketika Rafale pertama menyentuh landasan Indonesia, itu bukan sekadar kedatangan pesawat baru. Itu simbol dari perubahan strategi pertahanan, modernisasi kekuatan udara, dan kesiapan Indonesia menghadapi era konflik berteknologi tinggi. Bagaimana menurut kalian, apakah Rafale adalah pilihan terbaik untuk Indonesia? Atau seharusnya Indonesia memilih jet lain yang lebih murah atau generasi kelima seperti F-35? Tulis pendapat kalian di komentar, karena diskusi soal ini terus berkembang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Top Trending Car. Sampai jumpa di video berikutnya.